Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'adda lana maghfiratan wa taufiqan wa 'allamana bi sa'adatina sabra wa sabata wa nas'aluhu min majdihi wa karamihi sa'ada wa falaha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mustafa alladzi ba'athahu basyiran wa nadhira وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Subhanallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zuhratul mu'minin rahimakumullah hafizakumullah. Kami ingin mengajak para hadirin sekalian untuk senantiasa melaksanakan wasiat takwa dalam pribadi kita masing-masing dengan upaya peningkatan iman dan takwa kita, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari larangan-larangannya, agar kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kualitas dan predikat pahala terbesar di sisi Allah, golongan orang-orang yang muttaqin. Amin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urgensi makna istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah salah satu daripada bukti nyata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima surah Hud ayat 112. Di antara surat-surat yang lain yang turun kepada baginda Nabi, satu yang paling berat yaitu surah Hud ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, maka tetaplah pada jalan yang benar hai Muhammad, kama umirta, sebagaimana aku perintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bertaubat bersamamu. Wala tadghaw, dan janganlah engkau melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya dia menyaksikan, melihat apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin, dari ayat ini baginda Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mustaqim, untuk tetap pada jalan yang lurus, yaitu jalan yang benar sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makna istiqomah di dalam ayat ini memberikan kontribusi dalam kehidupan kita sebagai umat baginda Nabi untuk bisa menjadi
salah satu panutan bagi seluruh kehidupan kita, khususnya keluarga kita, masyarakat kita, bahkan orang-orang yang berdekatan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan contoh yang terbaik. Terus bagaimana cara kita agar kita mendapatkan kualitas istiqomah? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan baginda Nabi besar Muhammad SAW sudah memberikan contoh yang nyata. Bahkan para ulama salafus saleh pun memberikan urgensi makna istiqomah itu sendiri. Agar kita mampu melaksanakan istiqomah, maka kiat-kiatnya ada 3. Yang pertama, senantiasa berbuat, bekerja, beramal, walaupun pekerjaan, perbuatan dan amal kita kecil di hadapan Allah, di hadapan manusia, tapi kita melaksanakan dengan cara kontinu, terus-menerus. Itu lebih disukai oleh Allah daripada hanya melaksanakan sekali saja. Sangat sederhana di dalam kehidupan kita, yaitu afsus salam bainakum, menyebarkan salam di antara kalian. Maka ketika kita berjumpa dengan saudara kita seakidah, terus kita mengucapkan salam, begitu ringannya, tapi isi kualitas salam itu adalah syiar agar kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita. Tentunya perbuatan ini sangat ringan, tapi ada sebagian orang yang belum bisa melaksanakan dengan konsekuensi secara kontinu. Itu lebih disukai oleh Allah daripada beramal yang berat tapi hanya sekali. Atau dalam contoh yang lain, seperti ketika kita berjalan menemukan sesuatu yang bisa menjadikan orang lain celaka, atau mungkin kita menemukan duri di jalan. Duri itu kita ambil, lalu kita amankan agar orang yang melewati jalan itu tidak mendapatkan yang disebut dengan bahaya, daripada ketika kita membiarkan duri itu hanya di tempat itu saja. Ini adalah bentuk amalan yang sederhana, tapi bagi orang-orang yang mempunyai kualitas iman, dia akan tahu apa bahayanya ketika seseorang menginjak duri itu, pasti akan berdarah. Tapi ketika kita selamatkan seseorang dari hal yang buruk itu, dan kita menjadi orang yang bisa memberikan kemaslahatan di dalam kehidupan orang lain, itu sangat disukai oleh Allah, walaupun itu kecil dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Kiat yang kedua, senantiasa terus kita meminta pertolongan kepada Allah. Karena sesungguhnya pekerjaan aktivitas kita yang kita laksanakan di dunia ini, tanpa ada pertolongan Allah tidak akan mampu kita melaksanakannya. Wujud yang nyata keterpanggilan kita melaksanakan sholat Jumat sebagai bukti sebagai seorang mukmin, ini adalah amalan-amalan yang bisa kita jadikan keistiqomahan kita, perantaraan kita ketika kita sholat, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh masalah yang kita hadapi diberikan jalan solusi yang terbaik. Yang ketiga, upaya kita agar kita termasuk golongan orang-orang yang mampu beristiqomah adalah jangan merasa sombong dengan pekerjaan, aktivitas atau perbuatan yang sudah kita kerjakan, walaupun itu ukurannya kecil. Karena kesombongan itu adalah hal yang bisa menjauhkan diri seseorang dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah murka kepada orang-orang yang mempunyai jiwa sombong, karena kesombongan itu tidak akan bisa masuk ke surga kecuali orang-orang yang bertaubat dan kembali kepada kebenaran. Inilah 3 fungsi utama kita bisa melaksanakan istiqomah. Di antara 3 ini, mari kita jadikan sebagai rujukan, referensi hidup dan kehidupan kita untuk bisa menjadi contoh yang terbaik dalam kehidupan kita. Berbuat, beramal, beraktivitas, walaupun itu ukurannya kecil di hadapan manusia, tapi dengan istiqomah Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat. Terus kita berdoa meminta pertolongan kepada Allah, karena tiada daya, tiada kekuatan kecuali hanya pertolongan Allah. Dan yang ketiga, kita tidak boleh merasa sombong dengan pekerjaan,
aktivitas apapun yang kita kerjakan, karena itu bagian daripada kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya mampu mengimplementasikan di dalam kehidupan kita dari golongan orang-orang yang mampu beristiqomah dengan 3 kiat ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan, hidayah, inayah dan taufik di sisi Allah agar kita komitmen, kontinu dan senantiasa istiqomah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa aslih walatal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim وانصرهم على عدوك وعدوهم واغفر عنا فيه صراط الاسلام والمسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحش والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا اندونيسيا خاصه ومن بلدان المسلمين عامه انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dhikrullahi akbar. Aqimus shalah.